Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita masih dalam bab Dzikril Maut wa Qisaril Amal atau wa Qasril Amal, ya, bab mengingat kematian dan membatasi angan-angan, yaitu memendekkan angan-angan. Dan pada pertemuan lalu telah kita sampaikan ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah terkait dengan bab ini. Tinggal ayat terakhir yang belum kita sampaikan, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Alam ya'ni lil ladzina amanu, yaitu alam kalau masuk dalam fi'il mudhari menjadi harfu qalab, mereka menjadi khusyuk li dzikrillah, terhadap zikir kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan kebenaran yang turun, yaitu Al-Qur'an. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka, yaitu orang beriman, menjadi seperti orang-orang yang diberi Alkitab, maksudnya Ahlul Kitab, Yahudi maupun Nasara sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, berpanjang waktu yang mereka alami setelah turunnya kitab suci. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka pun menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Wal ayatu fil babi katsiratan ma'lumah, dan ayat-ayat terkait dengan mengingat kematian dan memendekkan angan-angan banyak dan telah diketahui. Ayat yang terakhir ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, ya. Beliau berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini da'ahum min maqamil iman ila maqamil ihsan, mengajak para sahabat untuk berpindah dari kedudukan iman menuju kedudukan ihsan. Kita tahu bahwasanya dalam kaum mukminin terbagi menjadi beberapa maqamat. Yang pertama Muslim atau al-Islam, kemudian di dalamnya ada lagi irisannya adalah al-iman, kemudian lebih sedikit lagi irisannya adalah al-ihsan. Al-ihsan. Makanya ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, ya akhbirni anil Islam." Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah kabarkan dengan rukun Islam. Itu syahadatain, mendirikan salat, bayar zakat, puasa, haji. Kemudian Jibril bertanya lagi, "Akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab dengan 6 rukun iman. Untuk minabillahi wa malaikatihi, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul, kepada hari akhirat, kepada takdir. Kemudian Jibril bertanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah mengatakan, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seperti seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Sehingga para ulama membagi kedudukan maqamat yang paling rendah adalah Islam. Kalau orang semakin itu, dan Islam terkait dengan amalan zahir. Jika dia memperbaiki amalan batinnya, terutama dengan rukun iman, maka dia sampai pada derajat apa? Iman. Jika dia lebih serius lagi, maka dia akan naik pada derajat maqam ihsan. Ketika dia beribadah, seakan-akan dia melihat Allah atau seakan-akan Allah sedang melihatnya. Nah, ayat ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menegur atau mengajak para sahabat untuk tidak hanya sampai pada maqam iman. Insyaallah semua beriman, tetapi berusaha naik kepada derajat ihsan. Di antara ciri derajat ihsan adalah khusyuk ketika berzikir kepada Allah dan ketika membaca Al-Quran. Ketika berzikir kepada Allah dan ketika membaca Al-Quran. Ini tentunya kalau sahabat ada teguran seperti sebagian sahabat mengatakan ini mu'atabah, teguran dari Allah kepada para sahabat. Padahal mereka sudah luar biasa seperti apa. Kalau ini teguran kepada para sahabat, apalagi kepada kita tentunya. Kita renungkan diri kita, sudah berapa lama kita berislam atau beriman, dan berapa banyak kita baca Al-Quran, berzikir tapi kosong. Bukan arti kosong sama sekali, tapi tidak khusyuk, tidak ada perenungan, ya. Tidak menghayati apa yang kita zikirkan, apa yang kita baca dari Al-Quran. Kita baca hanya mencapai target. Sementara Allah mengajak para sahabat ketika berzikir, ketika baca Al-Quran dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Ya, khusyuk bukan cuma sholat saja. Ternyata khusyuk bukan cuma sholat saja, tapi ketika berzikir, ketika baca Al-Quran juga hendaknya khusyuk. Tentu yang paling utama adalah khusyuk dalam sholat. Itu ciri utama orang beriman. Tapi ternyata
Khusyuk itu bukan cuma dalam salat saja. Makanya Allah berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Bukankah tiba saatnya bagi orang beriman untuk khusyuk ketika berzikir dan ketika membaca Al-Qur'an, kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maksudnya umur kita enggak tahu sampai kapan, coba kita mulai rubah cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu umur kita sampai kapan, oleh karenanya kalau kita berzikir mulailah dengan perenungan. Berzikir saja tanpa istilahnya gampangannya tanpa perenungan itu sudah dapat pahala. Seorang yang penting niat berzikir, sampai para ulama membahas niat berzikir aja meskipun tidak di hati cuma di lisan, tapi dia memang niat berzikir dapat pahala. Apalagi kalau kemudian gabung dengan apa? Hati. Apalagi kalau kemudian gabung dengan hati. Apalagi bukan cuma dengan sinkron antara lisan dengan hati, disertai dengan kekhusyuan. Ini adalah maqam al-ihsan. Berzikir dengan penuh kekhusyuan. Demikian juga baca Al-Quran. Maka kita rubah kualitas kita dari sekedar membaca, kita berusaha baca dengan perenungan. Ya. Oleh karena datang dalam sebagian hadis, misalnya Rasulullah SAW mengulang satu ayat. Ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya. Rasulullah ulang-ulangi ayat ini, jika engkau mengazab mereka, mereka itu adalah hamba-hambamu. Demikian juga diriwayatkan Umar salat mengulang-ulangi satu ayat. Itu dalam rangka menyerapi ya, kandungan makna ayat tersebut. Tentu beda kualitas orang yang sekedar baca dengan yang khusyuk. Maka saya mengajak diri saya pribadi dan juga hadirin hadirat, mungkin mulai sekarang kita latihan. Kalau baca kita lebih khusyuk, lebih menyerapi, memahami maknanya. Yang susah kalau nggak tahu bahasa Arab agak susah ya. Tapi ada terjemahan, ada baca terjemahan, baca ayat, baca terjemahan, baca ayat, baca atau baca satu halaman, baca terjemahannya. Itu salah satu cara untuk apa? Khusyuk dalam baca Al-Quran. Tidak usah buru-buru, kita kan ingin ambil pelajaran. Al-Quran itu surat yang Allah turunkan, risalah untuk kita yang Allah turunkan melalui makhluknya yang mulia, Jibril, Muhammad SAW, kepada kita agar kita bisa meresapi. Bukan sekedar baca saja. Di sini subhanallah Allah mengajak para sahabat dari maqamul iman menuju ke maqam yang lebih tinggi, maqamul ihsan. Kemudian Allah ingatkan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Sungguhnya orang-orang sebelum kalian juga diberi Alkitab. Diberi Taurat, diberi Injil, namun mereka tidak membaca dengan khusyuk atau mereka lalai dari membacanya. Fatala alaihimul amad, maka kemudian zaman berlalu lama, faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Di antara sebab hati menjadi keras adalah ghaflah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ghaflah ini mungkin bisa diartikan tidak maksiat. Bagian maksiat, al-maksiat bermaksiat. Ghaflah ini tidak maksiat, tidak ngapa-ngapain tapi tidak ingat Allah. Tapi tidak zikir, tidak juga baca Al-Qur'an. Ketika terlalu lama hatinya ghaflah, tidak membaca Al-Qur'an, maka hatinya menjadi apa? Menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka akhirnya menjadi orang-orang fasik. Ketika hati sudah menjadi keras, maka berlanjut kepada berikutnya, yaitu melakukan dosa-dosa besar, maka menjadi orang-orang fasik. Maka umur kita yang tidak tahu sampai kapan, kita tahu waktu baca Quran juga tidak banyak, sedikit waktu kita untuk baca Quran, coba kita sambil perenungan. Tentu yang terbaik bagi orang yang hufadzul Quran, yang hafal Quran, mereka merenungki ayat Al-Quran ketika sholat malam. Itu yang paling indah. Mereka baca dengan tartil, ya. Wartil Quran tartila, ya. Dibaca dengan tartil di malam hari, ya. Hiya asyaddu wata'an, ya, lebih mengena bagi orang hafal Quran. Jadi cuma sekedar baca saja, tapi dimurajaahi sambil direnungkan maknanya, maka ini sangat memudahkan seorang beranjak dari makom iman kepada makom ihsan. Jadi maksud saya, kita ini depan kita ada Al-Quran, tapi kita kadang-kadang tidak menggunakannya atau tidak memanfaatkannya, tidak mengambil faedah sebagaimana mestinya. Sibuk dengan banyak kesibukan ya, yang kadang bermanfaat, kadang tidak bermanfaat. Taib. Kemudian setelah menyampaikan hadis-hadis, Al-Imam Nawawi rahimahullah kemudian membawakan, setelah menyampaikan ayat-ayat, kemudian beliau membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Rasulullah sallallahu memegang pundakku, kemudian beliau berkata, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seakan engkau adalah orang asing, au abiru sabil, atau seperti orang yang
ibnu sabil, numpang lewat saja. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Kalau kau sudah tiba di waktu sore, jangan tunggu lagi pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Jika kau sudah tiba di pagi hari, maka tidak usah tunggu waktu sore. Wa khudh min sihatika limaradik. Mumpung masih sehat, gunakan sehatmu sebelum kau sakit. Wa min hayatika limautik. Dan gunakan hidupmu sebelum kau meninggal dunia. Manfaatkan hidupmu sebelum engkau meninggal dunia. Rawahul Bukhari. Taib, hadis ini yang dibawakan Imam Nawawi mengingatkan kita tentang dunia yang sangat sebentar. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan dengan cara yang penuh dengan kelembutan memegang pundak Ibnu Umar. Ibnu Umar masih muda ya. Ketika perang Uhud, dia mau ikut perang Uhud, dia ditolak oleh Nabi karena belum balik. Karena belum balik. Ketika perang Khandaq, dia kalau nggak salah dia baru ikut. Jadi ketika tahun 5 Hijriah, ya umurnya mungkin dia baru balik, mungkin umur 15-an ya. Berarti ketika Rasulullah SAW meninggal ya 6 tahun kemudian yang umurnya masih 21 ya. Jadi masih remaja. Rasulullah SAW memegang pundaknya, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing, au abiru sabil, bahkan seperti orang yang numpang lewat. Di sini Rasulullah SAW memberikan pilihan. Pilihan pertama ini lebih mudah. Jadilah engkau seperti orang asing. Itu orang asing ketika tinggal di dunia atau dia sedang merantau ke negeri orang, ya. Apa yang dia lakukan? Dia fokus, ya. Tujuan dia cuma satu, mengumpulkan bekal untuk pulang ke kampung halaman. Ya, dia bukan untuk tinggal di situ. Kalau tinggal di situ namanya bukan orang asing lagi, menetap situ, enggak. Dia dikatakan asing karena dia pergi ke negeri orang untuk kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke kampungnya. Dan dia tahu tinggal dia di perantauan cuma sebentar. Karena banyak kebutuhannya di kampung halamannya. Sehingga dia fokus. Dia fokus, tujuan dia cuma bagaimana pulang kampung halaman dengan menjadi orang yang berhasil. Yang kedua, dia tidak banyak buang-buang waktu, hal-hal yang membuat dia tidak fokus, yang buat dia tidak terfokuskan pada tujuannya, maka akan dia tinggalkan. Yang ketiga, dia tidak begitu hasad dengan apa yang orang miliki. Karena orang hasad itu hasad kepada tempat yang dia tinggal di situ. Kalau dia tinggal di kompleks orang kaya banyak, dia hasad. Tapi kalau dia tidak tinggal di situ, yang apa yang dia hasad, dia akan tinggalkan tempat tersebut. Maka dia fokus di akhirat. Dia hasad kalau ada yang mau kaya seperti dia di mana? Di kampungnya. Kalau kampung orang ngapain ya? Dia akan meninggalkan tempat tersebut karena dia tahu dia hanya merantau cuma sebentar. Ini adalah filosofi atau logika yang diajarkan kepada Nabi, kepada Ibnu Umar. Kalau tinggal di dunia, jadilah seperti orang asing. Maka demikian juga kalau kita di dunia ini, kita berusaha fokus kita untuk apa? Akhirat. Kalau kita cari dunia, tujuannya untuk apa? Akhirat. Karena kita ingin kembali ke kampung halaman. Tapi kalau seorang di dunia, cari dunia ke sana, dunia ini, kemudian dia lupa dari akhirat, maka dia merugi. Ya. Waktu dia habis pada kumpulkan harta di kampung perantauan yang dia akan tinggalkan. Dia buat apa dia bangun rumah besar-besar di kampung perantauan sebanyak-banyaknya, sekaya-kayanya, ternyata kemudian dia tinggalkan. Sementara di kampung halaman entah dia sudah bangun apa. Ya. Maka seorang kalau mengambil metode berfikir Nabi SAW kepada Ibnu Umar, maka di dunia jangan secukupnya saja, secukupnya, yang penting bisa fokus ke akhirat. Silakan kalau orang ingin mencari harta banyak, tapi harta banyak tersebut untuk apa? Untuk akhirat. Untuk dia sedekahkan, untuk membantu fakir miskin, untuk berjihad dengan hartanya. Betapa banyak dakwah butuh dengan harta ya. Tapi kalau sekedar untuk senang-senang, untuk berkaya-kaya, berfoya-foya, capek. Terkadang orang yang kerjaannya banyak, hiburannya tidak sebanding dengan keletihan yang dia rasakan. Dia kerja sampai siang, bahkan lanjut lagi rapatnya malam-malam. Kemudian dia paling hura-hura di penghujung tahun, Desember main-main sana sini. Tapi untuk bisa hura-hura itu dia capeknya luar biasa. Tidak sebanding dengan kesenangan yang dia dapatkan. Nah kalau hidup begitu capek, tapi kalau dia berletih-letih untuk akhirat, nggak ada masalah. Memang kita hidup untuk berletih-letih untuk apa? Akhirat, cari nafkah, cari harta, untuk sedekah, untuk bantu anak yatim, nggak ada masalah. Memang saya niatnya untuk apa? Akhirat. Ini yang saya mampu, amal soleh yang saya mampu, cari harta untuk
Untuk akhirat enggak ada masalah. Tapi kalau cari harta hanya untuk kaya-kayaan capek. Capek. Terus kekayaan tadi saya sering sampaikan, kaya sekalipun tidak signifikan. Tidak signifikan. Anda punya uang 100 triliun dengan orang 1 miliar beda-beda tipis. Dia naik jet pribadi, ente naik mobil bisnis kelas. Apa bedanya? Ya sama-sama sampai kan? Ya mungkin ya beda-beda tipis lah. Dia naik Lexus, kita naik Innova. Ya beda-beda tipis, enggak ada masalah. Tetap naik mobil bisa tidur juga, enggak ada masalah. Dia punya kasur harganya 100 juta, kita 20 juta, sudah tidur enak 20 juta. Yang 5 juta aja bisa tidur, yang tikar aja 100 ribu bisa tidur, apalagi yang 20 juta. Maksudnya, terus mau kaya-kaya sekali buat apa? Oleh karenanya kalau kita sudah merasa hidup nyaman, maksudnya tidak usah kualitas tinggi, sisa harta kita untuk infak, entah untuk keluarga, untuk silaturahmi, untuk bangun masjid, untuk dakwah. Duit ini tidak usah sebagaimana tadi orang asing, dia secukupnya untuk semua untuk akhirat. Semua untuk pulang kampung. Ada uang dia transfer, ada uang dia transfer. Itu namanya orang asing. Hidup di perantauan, fokus untuk apa? Akhirat. Yang kedua kata para ulama, kalau orang asing jangan terlalu banyak bergaul. Gaul sana, gaul sini, terlalu banyak relasi, terlalu banyak grup WhatsApp. Ini bikin habis umur. Bikin habis umur. Tidak fokus ngurus istri, tidak fokus ngurus anak-anak, tidak fokus ngurus tajwid antum, enggak fokus. Ngaji pun tidak bisa fokus, terlalu banyak urusan. Grup ini, grup anu, grup ini, grup anu, grup ini. Paling ramai grup poligami. Padahal penakut semua. Oleh karenanya, buang-buang umur, maka kurangi pergaulan. Apalagi sudah umur 40 tahun, sudah kurangi pergaulan. Kalau bergaul yang bermanfaat. Ada manfaat saya bergaul dengan dia, untuk akhiratku bergaul. Kalau enggak usah. Enggak usah. Sudah waktunya kita menata umur kita. Ini waktu kita sebentar. Orang asing cuma sebentar. Bahkan Nabi SAW kasih pilihan yang kedua. Kata Nabi SAW lebih berat. Kata Nabi SAW, au abiru sabil. Sebagian ulama menafsirkan au dengan bal. Bahkan kalau kau bisa, jadilah seperti yang numpang lewat doang. Dunia cuma seperti numpang lewat. Ini lebih berat lagi. Seperti Nabi Allah berfirman kepada Nabi Yunus, ila mi'ati alfin au yazidun. Kami utus Nabi Yunus kepada 100.000 au yazidun atau lebih. Ini bukan berarti syak, tetapi maksudnya bal yazidun. Bahkan umat Nabi Yunus lebih dari 100.000. Jadi au di sini maknanya bal kalau bahasa Arab, yaitu jadilah kau di dunia seperti orang asing, bahkan kalau kau mampu seperti orang numpang lewat. Ini sulit. Numpang lewat itu apa? Cuma numpang lewat, tidur, kemudian lanjut. Tidak ada beli ini, tidak ada. Siapa yang mampu seperti itu? Tapi Nabi bilang, kalau kau mampu, seperti itu. Numpang lewat doang. Ibaratnya kita Jakarta cuma numpang lewat, cuma tidur 2 jam, 3 jam, taruhlah semalam, besok lanjut lagi. Terus semalam itu mau ngapain? Mau beli macam-macam. Ya enggak, mau numpang lewat, mau lanjut ke alam kubur. Jadi dunia ini 60-70 tahun dianggap seperti numpang lewat. Kalau numpang lewat ya secukupnya. Tapi susah manusia seperti itu ya. Ini pilihan. Kalau pertama masih mungkin kita bisa lakukan. Kalau dua ini hanya orang-orang aulia, wali-wali Allah yang bisa melakukannya. Ya. Seperti orang numpang lewat. Kita enggak ada numpang lewat, kita mampir lama-lama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan mali walid dunia. Ketika Nabi SAW tidur di atas tikar yang memberi bekas di lambungnya, maka sahabat berkata, alam nattakhidh laka wita'an, ya Rasulullah, tidakkah kami jadikan bagi kau kasur tidur enak? Kata Rasulullah SAW, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang sedang mengembara, mampir sebentar di bawah sebuah pohon. Untuk apa? Untuk tidur sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Ngapain kemudian pohon saya bagus-bagusin, cuma tidur sekali terus jalan. Saya bikin istana di bawah pohon buat apa? Saya mau pergi setelah itu. Makanya Nabi SAW menjalani kehidupannya seperti itu. Seperti itu. Makanya kalau seorang dunia ini menjadi seperti seorang pengembara, maka Masya Allah. Apalagi kalau bisa seperti menjadi seorang yang numpang lewat. Tapi siapa yang mampu seperti Rasulullah SAW. Taib. Wa kana Ibnu Umar setelah diberi nasihat oleh Nabi, maka dia berkata, dia nasihati murid-muridnya, dia mengatakan, idza amsayta fala tantazir sabah. Kalau sudah tiba waktu sore hari, jangan tunggu-tunggu pagi hari. Wa idza asbahta, kalau kau sudah tiba pagi hari, fala tantaziril masa, maka jangan tunggu sore hari.
Ini masalah kita di dunia ini, pingin beli yang mewah-mewah, yang mahal-mahal ya. Apalagi ibu-ibu ya, pingin branded-branded. Sebentar lagi mau mati masih branded-branded. Sebentar lagi. Udah tua-tua, udah nenek-nenek, masih apa? Udahlah saatnya. Ya kita tidak dilarang kita menikmati dunia kita, tidak dilarang. Tapi orientasi harus apa? Akhirat. Orientasi harus akhirat. Kata Ibnu Umar, kalau kau sudah tiba sore jangan tunda pagi hari. Kalau kau sudah tiba pagi hari jangan tunda sore hari. Mumpung masih sehat, khudz li sahatika limaradika. Mumpung masih sehat, beramal soleh sebelum sakit. Wa min hayatika qabla mautik. Mumpung masih hidup, beramal soleh sebelum kau mati. Tidak ada kata terlambat. Ibnu Umar punya prinsip hidup. Kalau kau tiba pagi hari, jangan tunggu sore hari. Ini dua tafsiran. Tafsiran pertama, jangan pernah tunda amal soleh. Yang bisa kita kerjakan sekarang, jangan tunda besok. Saya ingin baca Quran sekarang, jangan tunda besok. Sekarang aja. Pingin silaturahmi sama orang tua, pingin telepon orang tua, pingin bantu kakak, pingin bantu adik, pingin bantu tetangga, pingin baca Quran, pingin nulis, pingin dakwah. Jangan tunda besok. Besok, sekarang lakukan. Mumpung masih ada sekarang. Besok nanti amalan lain. Besok ada kegiatan lain. Jangan pernah menunda amalan soleh. Sebagian perkataan Khalid bin Ma'dan, "Idza futika laka babun min abwabil khair," jika dibukakan bagi engkau pintu kebaikan, maka segera masuk. Sesungguhnya kau tidak tahu kapan ditutup pintu tersebut. Jadi siapa yang ingin melakukan amal soleh tidak usah tunda-tunda. Kita urusan dunia, subhanallah. Kita punya target-target. Ada meeting-meeting, ada target-target, ada proyek kerja 5 tahun, 10 tahun target. Dunia kan begitu. Nanti evaluasi, kalau ada kekurangan berkurang, untung kurang kita evaluasi. Tapi kalau akhirat kita nggak ada target masalahnya, nggak ada planning, nggak ada perencanaan. Sementara umur nggak tahu sampai kapan. Ya harusnya kita punya target. Hidup ini harus punya target. Saya ketemu orang pas hajian, kawan cerita tentang amal soleh, bicara dia tanya tentang masalah bikin pondok tahfidz Quran, langsung dia bikin. Sekarang jalan dia biayai, masya Allah. Ada ide dia kerjakan, pulang haji langsung bikin. Jalan dia biayai, jalan, masya Allah. Tadinya dia biayai barang-barang, kemudian setahu saya sekarang dia biayai sendiri. Allah bukakan rezeki. Tapi dia punya ide, dia kerjakan. Jadi menurut saya, kata Ibnu Umar, kalau kau sudah punya amal soleh di waktu pagi, jangan tunda sore hari. Kalau ada amal solehmu sore hari, tidak usah tunda pagi hari. Kenapa? Umurmu kau tidak tahu. Kapan ajalmu? Setiap saat kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan nanti kalau sudah tua baru saya khusyuk. Nanti kalau sudah tua baru saya fokus baca Quran. Tidak ada ceritanya. Banyak orang yang bilang nanti sudah tua, ternyata ketika sudah tua dia semakin gila dunia. Apakah semua orang tua sekarang rajin ibadah? Belum tentu kan? Banyak orang tua tetap aja gila dunia. Karena mungkin dia pikir nanti. Ketika sudah tua dia tetap aja begitu, bahkan lebih parah. Sekarang kalau ingin baik mulai sekarang, nggak usah tunda-tunda, tidak ada kata terlambat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, yaitu Ibnu Umar seakan-akan berkata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah." Kalau tadi pendapat pertama, kalau kau punya amal sekarang jangan tunda, besok amalan lain lagi. Pendapat kedua, maksudnya jika kau sudah sore hari, jangan tunggu pagi karena pagi belum tentu kau hidup. Sekarang kerjakan sebaik mungkin yang kau bisa lakukan. Kalau kau sudah tiba pagi hari, kau tidak tahu apakah sore kau masih hidup atau tidak. Sebab kematian sangat banyak. Nah, kalau orang berpikir dia mungkin besok sudah mati, maka tentu dia akan fokus ketika beramal soleh. Mumpung masih hidup, maka beramalah. Mumpung masih sehat, maka beramalah sebelum datang halangan-halangan yang menghalangimu untuk beramal soleh. Taib hadis berikutnya, makanya dikatakan bahwasanya cinta dunia sama cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, cinta ke dunia adalah darratan. Kata ulama, cinta kepada dunia dan cinta kepada akhirat adalah darratan. Darratan itu apa? Dua wanita, seorang istri dan madunya, saling begini. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan darrah. Darrah itu saling cemburuan, saling biasanya begitu kalau apa? Istri dengan apa? Madunya, ya. Tidak pernah akur. Kalau siapa yang perbesar cintanya kepada dunia, pasti cinta pada akhirat semakin kecil. Itu sudah otomatis. Siapa yang perbesar cintanya kepada akhirat, cintanya pada dunia semakin apa? Semakin kecil. Omong kosong dia bilang saya cinta sama akhirat sementara hidupnya glamor, mewah-mewah. Saya rasa enggak benar. Itu susah mau kita bilang dia cinta sama
akhirat. Ya. Kemudian dia semakin perbanyak hartanya, semakin hidup, semakin glamor, semakin mewah. Ya. Sulit. Ya. Makanya seorang kalau ada rezeki, ya silakan dia hidup nyaman, tidak dilarang. Mau jadi raja silakan, tapi ingat, istana yang kau bangun di dunia ini cuma sebentar. Kau tempati sebentar, belum tentu kau bisa tempati selama-lamanya. Di akhirat yang lebih penting. Taib. Hadis berikutnya wa anhu dari Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW berkata, "Ma haqqum ri'im muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu." Ma haqqum ri'im muslim, ada yang mengatakan alladzi yanbaghi li muslim, yaitu yang hendaknya yang dilakukan oleh seorang muslim. Hendaknya dilakukan oleh seorang muslim kalau dia punya sesuatu ingin dia wasiatkan, kemudian dia tidur 2 malam, lantas kecuali dia tulis wasiatnya di sisinya. Jadi kalau seorang punya wasiat terbetik dalam benaknya, maka hendaknya dia tidak lewat 2 malam kecuali sudah tulis di sisinya. Ya. Muttafaqun alaih di riwayat Bukhari dan Muslim. Hadza lafzul Bukhari, ini lafal dalam Sahih Bukhari. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat li Muslim, yabitu thalatha layalin. Yaitu tidaklah lewat 3 malam kecuali dia telah menulis wasiatnya. Qala Ibnu Umar berkata, "Ma marrat alai lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati." Tidaklah lewat 1 malam pun semenjak aku dengar sabda Rasulullah ini kecuali ada wasiat aku tulis di sisiku. Tulis entah taruh di mana, yang penting dia tulis wasiat tersebut. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah seorang tidak tahu kapan dia meninggal. Kalau dia tidak tahu kapan dia meninggal, kalau dia punya wasiat dia tulis, jangan dibiarkan wasiatnya tidak tertulis. Karena kalau dia meninggal banyak urusan kalau tidak ada wasiat. Dan hukum wasiat asalnya, menulis wasiat hukum asalnya adalah sunnah. Misalnya dia tulis wasiat, kalau saya meninggal sepertiga hartaku untuk wakaf misalnya. Tapi kalau wasiat tersebut terkait dengan hak orang lain, maka hukumnya wajib. Misalnya dia punya utang, dia punya kewajiban, ada nazar yang belum dia jalankan, ada kewajiban hak Allah yang belum dia tunaikan, dia tulis, maka hukumnya wajib. Supaya apa? Kalau dia meninggal ada yang jalankan. Ada yang jalankan. Tapi kalau dia tidak ada utang sama Allah, dia tidak ada utang sama manusia, tidak ada kewajiban hak orang yang ada pada dirinya, maka hukum wasiat adalah sunnah. Sunnah. Tapi kalau dia punya utang sama si fulan, utang sama si fulan, maka hendaknya dia catat. Karena dia tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Ini maksudnya. Maka Rasulullah mengatakan, hendaknya seorang muslim kalau punya wasiat yang ingin dia tulis, jangan sampai lewat 2 malam atau 3 malam, kecuali sudah tertulis. Bayangkan seorang kalau sebelum tidur tulis wasiat. Wasiatku utang pada si fulan. Kemudian begini, nazar begini, ada ini kewajiban ini ada amanah belum saya sampaikan. Dia tulis kemudian dia tidur. Dia pasti ingat mati. Dia pasti ingat apa? Mati. Saya harap anak-anakku kalau saya meninggal tolong dikerjakan wasiat tersebut. Jadi setiap 2 hari 3 hari dia ingat tentang apa? Kematian. Tapi kalau dia nggak ada sesuatu yang perlu dia catat, tidak mengapa ya, tidak wajib, hanya sunnah. Tapi kalau ada sesuatu yang merupakan hak orang lain, maka dia tulis agar tidak terjadi perselisihan setelah itu, agar tidak terlalaikan kewajiban dia sama orang akhirnya tidak ditunaikan. Ya meninggal belum tentu anaknya tunaikan. Belum tentu anaknya mau bayar hutangnya, uangnya langsung diludesin sama anak-anaknya. Ya, dia repot di alam barzah. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendengar hadis Nabi, dia tidak tunggu 2-3 hari. Setiap hari dia tulis. Kata dia, "Ma marrat alai lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu tidak lewat 1 malam pun semenjak aku mendengar sabda Nabi, wa indi wasiyati, kecuali aku tulis apa? Wasiatku." Maka tidak mengapa kalau kita punya hal-hal yang penting, tulis wasiat ya. Tulis wasiat di kertas. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 hari kalau kita ada perubahan kita rubah. Ada tambahan hutang tulis, ada tambahan hutang. Sudah dilunasi tulis, sudah dilunasi. Karena kita enggak tahu kapan seorang mikirkan akhirat dia. Dia tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Rasulullah sallallahu membuat garis-garis. Faqala hadzal insan. Kemudian Rasulullah menyebutkan salah satu garis, ini adalah manusia. Wa hadza ajaluhu, dan ini adalah ajalnya.
Ada garis Rasulullah bilang ini manusia, ada garis Rasulullah mengatakan ini ajalnya. Fa bainama huwa kadzalik idz ja'al khattul aqrab, ketika dia sedang dalam kehidupannya tiba-tiba datang garis yang paling dekat itu ajalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini ditafsirkan dalam hadis yang lain, kita bacakan lagi. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud menjelaskan hadis Anas tadi. Qala khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Rasulullah sallallahu bikin garis kotak. Rasulullah bikin garis kotak. Wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Kemudian dari tengah kotak tersebut Rasulullah bikin garis keluar. Keluar atau ke atas atau keluar panjang. Jadi garis panjang. Ini kotak terus nanti ada saya kasih tunjukkan gambarnya. Wa qad ahata bihi sebentar. Wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat. Kemudian ada garis-garis kecil menuju ke tengah. Min janibi, dari sisinya, alladzi fil wasat. Faqala hadzal insan, Rasulullah ini adalah manusia, wa hadza ajaluhu, dan ini adalah garis yang kotak ini adalah ajalnya yang meliputi dari segala arah, muhitan bihi wa qad ahata bihi, ajalnya meliputi dia. Wa hadzal ladzi wa kharijun amalu, yang garis keluar adalah angan-angannya, panjang banget angan-angannya. Wa hadzal khutatu, adapun garis-garis kecil, as-sighar al-a'rad, adalah hal-hal yang menimpanya, sakit, mungkin hal-hal yang kesulitan hidup yang dihadapi. Fa in akhta'a hadza, kalau ada satu garis yang lewat darinya, nahasyahu hadza, maka dia akan terkena masalah yang lain. Wa in akhta'ahu hadza, kalau dia selamat dari yang ini, nahasyahu hadza, dia akan terkena masalah yang lain. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ya, di sini kira-kira gambarnya mungkin. Sebentar. Nggak tahu kelihatan enggak? Coba window di apa? Di setting dekat. Nih, kira-kira begini. Ada bujur apa? Bujur sangkar kan? Lihat enggak? Lihat enggak? Ada, lihat laptopnya kelihatan nih ya. Jadi ada gambar bujur sangkar. Itu adalah ajal manusia. Di tengahnya ada garis panjang ke arah sana ya. Garis panjang itu angan-angannya panjang, ujungnya enggak ada ujungnya, panjang sekali. Rasulullah kasih lewat ajalnya. Kemudian ada garis dari bawah, garis kecil-kecil itu hal-hal yang menimpa dia, mungkin sakit, ternyata enggak jadi mati. Mungkin kecelakaan, enggak jadi mati. Krisis ekonomi, ternyata enggak mati-mati. Banyak musibah-musibah yang menimpanya tidak mati-mati. Kalaupun dia tidak mati, dia akan terkena ajalnya. Yang mengiringi dari segala sisi. Karena ajal dia mengiringi dari segala. Mungkin dia lewat ke sana, lari ke sana, lari ke sana. Apapun yang dia lakukan, mentok dia akan terkena ajalnya. Dan ajalnya itu lebih pendek daripada angan-angannya. Ini maksud gambar tersebut. Paham tidak? Saya ulangi. Garis kotak itu apa? Ajal. Manusia di tengah-tengah titiknya. Paham? Titik tengah itu manusia. Terus kotak itu ajalnya meliputi dia dari segala sisi. Karena dia namanya sebab kematian banyak. Sebagian perkataan seorang penyair, man lam yamut bisayfin ya mata bi ghairihi. Ya. Siapa yang tidak mati karena pedang, dia akan mati dengan sebab yang lainnya. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian itu banyak, semuanya menuju pada satu tujuan, sama-sama mati. Mau sakit, mau jatuh, mau bunuh orang, mau ketabrak, mau terbakar, mau tenggelam. Jadi ajal itu banyak meliputi dia. Tetapi angan-angan manusia panjang, melewati apa? Ajalnya, cita-citanya banyak. Masih pingin bangun ini, masih pingin beli ini, masih pingin proyek ini, panjang sekali. Sementara dia terbatas dengan apa? Ajalnya. Nah, di bawah itu, dalam hidupnya tersebut dia pun tidak nyaman. Tidak ada manusia nyaman terus sampai mati, enggak ada. Kadang dia sakit, ada yang kena dia sakit. Kadang kena corona, ternyata mau mati enggak jadi mati. Mau dirampok orang, ternyata enggak jadi mati. Jatuh dari tangga, ternyata enggak jadi mati, cuma patah kaki. Dan demikianlah manusia. Berbagai banyak. Dan ujung-ujungnya pun, kalaupun dia lolos, dia bakalan mati. Karena kemanapun dia lari, ajal meliputinya. Itu maksud gambar Nabi SAW. Paham? Maka inilah hakikat kehidupan yang Rasulullah SAW
gambarkan kepada kita. Ya. Manusia tidak ada yang hidup nyaman, tidak ada yang terkena musibah, tidak ada yang terkena penderitaan, tidak ada yang tidak menangis, tidak ada yang tertawa melulu, enggak mungkin. Sekaya-kaya apapun dia, siapapun tinggi jabatannya, mengerikan ya. Mengerikan. Saya kemarin sempat belajar tentang sejarah Daulah Utsmaniyah. Kalau kita, wah ternyata jadi sultan juga tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata begini banyak cerita-cerita yang harus dihadapi oleh seorang raja di zamannya. Berat. Ya zaman sekarang kita lihat juga. Emang jadi pemimpin kemudian dia akan selalu tertawa enggak? Dia menangis, dia tertawa, dia ketakutan, dia sedih, dia bersaing. Jadi orang kaya pun demikian, jadi orang terkenal pun demikian. Jadi jenderal pun demikian ya. Apalagi tahu masa jabatannya akan apa? Selesai. Raja saja yang tidak ada masa jabatannya pun pasti menangis, pasti ketakutan ya. Jadi mungkin kau punya angan-angan panjang, tapi kau akan diliputi dengan ajalmu. Kau tidak bisa keluar dari kotak tersebut. Kau pasti akan kena ajalmu. Sementara kau ingin menuju angan-anganmu, kau tidak akan nyaman, akan berbagai macam masalah menerpamu. Dan Allah telah mengatakan, ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan, Tidak ada orang nyaman. Ya. Yang lahir langsung jadi raja pun ada enggak? Lahir sudah nyaman jadi pangeran, jadi putra mahkota. Itu pun dia pasti mungkin diganggu adiknya, diganggu kakaknya, diomelin istrinya, mungkin di kekhawatiran ini mencintai sesuatu belum tentu dia dapat. Banyak hal hidup ini tidak semua selalu nyaman. Oleh karenanya kalau kau sadar akan hal tersebut, jangan jadikan angan-anganmu perkara duniawi. Ya, jangan jadikan angan-angan perkara duniawi. Jadikanlah angan-anganmu adalah akhirat. Punya cita-cita untuk akhirat, punya program untuk apa? Akhirat. Seorang tidak mikirkan sekarang, mikirkan untuk akhirat. Contoh dia ngurusi anak-anaknya. Ngurusi kalau punya cucu dia urusin cucu-cucunya. Punya perusahaan ada sebagian saya harus wakafkan untuk akhiratku. Di dunia sudah cukup alhamdulillah. Dia pikir untuk apa? Akhirat. Saya sendiri harus tarkiyah, saya harus tidak begini-begini terus ya. Saya harus mulai target baca Quran, saya harus bisa tahsin. Kalau bisa bahasa Arab alhamdulillah ya. Saya ingin ngaji teratur, kajian teratur, fikih saya mulai belajar, akidah saya mulai belajar. Ada peningkatan dalam akhirat kita. Adapun angan-angan duniawi belum tentu dapat, belum tentu berhasil dan bisa putus di tengah jalan karena sebab kematian meliputi kita dari segala sisi. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.